Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 25 Februari, judulnya Rahasia Allah Dinyatakan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Titus 3 ayat 7. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Di Kolose 1 ayat 26 dan 27, Paulus dua kali berbicara tentang rahasia. Di ayat lain, Paulus merujuk pada rahasia Allah, yaitu tujuan kekal Allah yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 7. Dan dinyatakan melalui rencana keselamatan. Petrus berbicara tentang kebenaran ini sebagai sesuatu yang telah dinantikan oleh para nabi dan yang ingin diketahui oleh malaikat. Ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 10-12. Rencana ini telah dirancang sebelum dunia dijadikan. Ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Dan yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ditulis dalam Roma 16 ayat 25. Namun, melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, rahasia ini telah dinyatakan. Ditulis dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Efesus 1 ayat 7-10 dan Efesus 3 ayat 3-6 menuliskan bahwa rahasia Allah menerangi berbagai aspek dari rencana keselamatan. Pada akhirnya, segala sesuatu di surga dan di bumi akan dipersatukan dalam kesatuan yang sempurna di dalam Kristus. Inilah fokus doa Kristus dalam Yohanes pasal 17. Bagaimana persisnya hal ini akan terjadi adalah rahasia yang kini telah disingkapkan melalui Injil. Allah begitu mengasihi kita hingga Ia rela memberikan Yesus, harta surga tak ternilai, demi keselamatan kita. Itulah yang akan menjadi pokok pelajaran kita sepanjang kekekalan. Namun, satu hal yang kita ketahui, yaitu Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Sebagai hasilnya, semua orang yang percaya kepada Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi, menerima bagian yang sama dalam janji-janji Allah melalui Injil dan telah dipersatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja. Kristus ada di tengah-tengah kamu, ditulis dalam Kolose 1 ayat 27, mengacu pada kehadiran Kristus yang berdiam di dalam hati melalui iman. Ditulis dalam Efesus 3 ayat 17 dan Galatia 2 ayat 20. Persatuan rohani dengan Kristus ini memungkinkan orang percaya, bahkan sekarang, untuk memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ditulis dalam Efesus 2 ayat 6. Dan mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang. Ditulis dalam Ibrani 6 ayat 5. Melalui kehadiran Kristus dalam hidup kita, Ia sudah mulai mempersatukan kita dengan surga. Injil yang bekerja di dalam hati orang percaya inilah yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ditulis dalam Kolose 1 ayat 12. Berikut ini kutipan roh nubuat disadur dari God's Amazing Grace, halaman 370, dan Prophets and Kings, halaman 22. Melalui karya penebusan Kristus, pemerintahan Allah dibenarkan.
Yang Maha Kuasa dinyatakan sebagai Allah pengasih. Tuduhan setan dibantah dan karakter setan diungkapkan. Pemberontakan tidak akan pernah lagi muncul. Dosa tidak akan pernah lagi memasuki alam semesta. Sepanjang zaman kekekalan, semua aman dari kemurtatan. Melalui pengorbanan diri dalam kasih, penduduk bumi dan surga terikat kepada pencipta mereka dalam ikatan persatuan yang tak terpisahkan. Hal yang sangat berharga bagi gereja Allah di dunia saat ini, yaitu para penjaga kebun anggurnya, adalah pekabaran nasihat dan peringatan yang diberikan melalui para nabi yang telah menjelaskan tujuan kekal Allah bagi umat manusia. Dalam ajaran para nabi, dinyatakan dengan jelas kasih Allah kepada umat manusia yang tersesat dan rencana Allah untuk keselamatan manusia. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.